Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih. Duduk dulu saudara ya. Saya percaya hari ini saudara, ini yang ketiga saudara ya. Ini session yang terakhir ya. Saya percaya kita terus diberikan kekuatan, amin. Ya, pemain drumnya masih kuat, pemain keyboardnya masih kuat ya. Nanti sekali lagi, siapa tahu bulan depan 5 kali saudara ya. Wah, amin. Siap ya Widodo ya, 5 kali. Ya, saudara ya. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, saya percaya di tahun 2022 ini menjadi tahun yang spesial buat kita, amin. Kenapa saudara? Karena tahun 2020 kita sudah lewati, saudara. Kita diberikan kesehatan, kita masuk tahun 2021, kita juga masih ada dan Tuhan masih memberkati kita, Tuhan masih menuntun kita. Saya percaya di tahun 2022 kasih Tuhan tak akan pernah berkekurangan. Amin. Tak pernah berkesudahan kasih Tuhan itu. Amin. Saya percaya dari Januari sampai Desember, karena sebentar lagi kita Natalan lagi ya. 12 bulan lagi kita Natalan saudara ya. Jadi silakan ditunggu nanti ya, persiapan dulu. Karena 12 bulan lagi saudara ya. 11 bulan lah saudara ya, saudara akan Natalan kembali. Jadi sepertinya orang hidup itu dipikirkan Natalan, Lebaran, Natalan dan Lebaran saudara ya. Karena itulah kesempatan kita yang masih punya kampung, pulang kampung saudara ya. Mudik, betul ya. Yang masih punya kampung, kalau nggak punya kampung di sini ada kampung ya. Namanya Kampung Cina, silakan keliling-keliling di situ ya. Saudara, nah puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya percaya di tahun paradigma yang baru, kita juga harus menemukan sesuatu yang baru. Kalau ada yang baru pasti ada yang lama, betul? Ya, yang dulu pernah ada itu namanya yang lama dan yang akan datang itu namanya yang baru, betul? Saya percaya mobil tahun 79 beda dengan mobil tahun 2022. Betul ya? Kalau 2000 tahun 79 mungkin kalau nyetir saudara harus makan dulu 3 piring baru begitu saudara ya. Baru kekuatannya muncul. Kalau sekarang mungkin sambil ngantuk pun bisa saudara ya. Nah itu sesuatu yang baru. Saya percaya ketika tahun 79 belum ada internet ya. Orang belum ada main Facebook. Betul ya? Orang belum bisa ibadah online. Tapi kalau sekarang orang bisa ibadah online. Walaupun sambil minum kopi di rumah gitu ya. Semua jadi baru. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita bayangkan. Itu tiba-tiba ada saudara. Nah di tahun paradigma yang baru. Saya percaya kita harus meninggalkan sesuatu yang lama. Ya. Saudara, paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam berpikir. Itu paradigma ya. Jadi mempengaruhi kita dalam berpikir. Kita nggak pernah berpikir pada waktu itu saudara. Waktu itu saya pernah punya handphone yang Nokia pisang. Ya, itu pun saya beli bekas dari Ibu Gembala waktu itu saudara ya. Yang lama saudara ya. Itu pun harganya masih mahal waktu itu ya. Bekasnya masih di atas 1 juta saudara waktu itu saudara ya. Itu rasanya sudah bangga sekali gitu ya. Betul ya, yang pernah punya Nokia pisang saudara ya. Itu bangga sekali, wah punya handphone, wah keren rasanya saudara ya. Nah saudara, kalau sekarang saudara pakai itu, mungkin anak saudara ngomong, Pak ini kalau ada anjing lewat lemparkan Pak. Pasti nanti jadi saksang Pak. Wah saudara ya, betul ya. Itu satu yang baru saudara. Masih mau ke gereja pakai itu? Mari kita buka Alkitab kita. Wah saudara ya, nggak ada di situ ya. Nah, saudara kita belajar dari namanya Saulus. Sebelum dia kenal Tuhan, masa lalu Saulus, kita semua punya masa lalu, betul? Tapi biarlah masa lalu itu menjadi masa lalu, jangan terus dikenang saudara ya. Nanti kayak lagu begitu ya, dikenang. Biarlah masa lalu menjadi masa lalu. Kita harus lihat menatap pada masa depan. Nah saudara, siapakah Saulus? Saulus adalah yang pertama dia adalah orang Farisi yang fanatik. Wah, akulah yang paling baik, agamukulah yang paling baik. Akulah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Karena aku menuruti hukum-hukum Musa. Semua peraturan-peraturan dia taati. Itu Saulus. Baik enggak? Baik, kalau kita menuruti firman Tuhan, itu baik, betul ya? Nah yang kedua, ini saudara. Saulus adalah seorang penganiaya. Pengejar-ngejar jemaat, pemburu saudara ya. Pemburu jemaat, ini yang mengerikan saudara ya. Nah,
Kalau di situ lihat gambarnya itu Saulus ya, itu pasti bukan ketika saya jadi tua, itu fotonya ya. Saudara ya. Nah, siapakah dia? Dia juga seorang Farisi. Orang Farisi sangat taat kepada hukum-hukum agama Yahudi dan peraturan-peraturan secara mutlak. Dia lakukan semuanya, hukum-hukum Taurat dia lakukan semuanya, Saudara. Tapi kenapa dia sangat membenci dengan orang-orang percaya pada waktu itu, dengan orang-orang Kristen pada waktu itu? Mereka belum sebut Kristen, Saudara ya. Orang-orang percaya pada waktu itu, mereka begitu benci. Kalau lihat mungkin Saudara ya, kalau bisa aku telan lagi kau ya, itu Saudara ya. Saking bencinya sambil menggigit. Kalau lihat orang marah, Saudara, sambil giginya digigit begitu Saudara, saya pikir mungkin orang itu menelan. Nah, makanya dia berkata Saudara ya, dia begitu benci. Kita buka dalam Kisah Rasul pasal 9, kalau saudara slide-nya di situ ada, jadi saudara nggak buka Alkitab pun mungkin ada, tapi bisa dikoreksi. Kadang saya juga pernah salah, saya dikomplain, ayatnya salah Saudara ya. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu, ini Paulus. Sementara itu kobar-kobar hati Saulus untuk mengancam, Saudara ya, dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa dari majelis-majelis dan minta suara daripada untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan apa Saudara? Membawa mereka ke Yerusalem. Dikejar, ditangkap, dibawa ke Yerusalem. Tadi saya diajak Bapak Saudara di sini, tapi bukan untuk ditangkap, untuk minum dulu, Saudara supaya punya ada tambahan tenaga lagi, Saudara ya. Karena tadi kan 2 kali, ini ketiga, Saudara ya. Kalau enggak takutnya pingsan gitu ya. Tapi enggak, puji Tuhan, kita orang misi jadi biasa, Saudara ya. Tapi ini bukan puasa terpaksa, bukan, Saudara ya. Tapi betul-betul, Saudara ya, supaya ada tenaganya. Nah, Saudara, dia minta surat kuasa. Dia menyeretnya orang-orang itu, orang-orang percaya diseret, dibawa ke Yerusalem. Kisah pasal 26 ayat 9 sampai dengan 11, ini dia bercerita setelah dia mengalami pertobatan. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Ya, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkannya banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka apa Saudara? Dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Kalau dari sini mungkin lari dari Bengkulu pergi kemana? Dikejar, wah, sampai ke lubang semut pun aku kejar kau Saudara ya. Kalau orang lagi marah begitu ya. Sampai ke lubang semut, awas aku tunggu. Wah, kapan kau lewat depan rumahku? Wah Saudara ya. Kalau orang lagi pacaran sih, kapan ya lewat depan rumahku? Saudara ditunggu-tunggu kan beda. Kalau ini mereka ketemu dengan Saulus, dia akan mengalami ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena akan menyeret dia, bukan diajak makan sate, bukan Saudara. Bukan diajak jalan-jalan, bukan. Tapi dia akan disiksa di situ. Kejam enggak? Saudara, disiksa. Mau murtad apa tidak? Gitu Saudara kira-kira ya. Mau menyangkal Yesus apa tidak? Kalau enggak mau menyangkal, mati hari ini. Mengerikan. Itu nanti ketika ada pengangkatan. Saudara ya, ketika saudara tertinggal, ya sound sistemnya ketertinggal semua, kalau saudara ada tertinggal, nanti akan mengalami namanya aniaya besar. Ya, saudara makanya jangan mau ada yang tertinggal, amin. Mau nanti diangkat kita ke surga sama-sama? Atau mau ketinggal di sini aja? Di sini aja lah, dingin gitu ya. Saya main musik sendiri kan, selama ini saya mungkin belum kesempatan main musik, biarlah saya ketinggalan aja, saya tak main keyboard sendiri, nyanyi sendiri, ibadah sendiri Saudara ya. Jangan Saudara ya. Nah, saya nggak bahas itu Saudara, nanti kalau ada waktunya khusus Saudara ya. Nah, bahkan dia berkata begini, setuju kalau orang ini dihukum mati. Nah Saudara, bayangin ketika mereka sedang beribadah diseret mereka.
keluar. Sangkal nama Yesus. Kalau enggak sangkal awas kau. Tak kasih ketupek Bengkulu pertama. Saudara tahu ketupek Bengkulu? Jangan mau ya makan ketupek Bengkulu saudara ya. Nanti babak belur saudara ya. Tapi kalau sudah minum air Bengkulu saudara ya, pasti saudara akan kembali ke Bengkulu. Ya. Saya 25 tahun yang lalu ke Bengkulu saudara ya. Dan akhirnya jadi orang Bengkulu sampai hari ini ya. Jadi saya ini sudah 25 tahun, baru 25 tahun. Kenapa? Karena ada orang yang di sini sudah 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun saudara. Kalau saya baru. Kadang orang bertanya, saya dari Jawa saudara ya. Orang bertanya, baru enggak di sini? Saya bilang baru 25 tahun saudara ya. Kan baru, karena ada yang sudah di sini 60 tahun, 70 tahun, berarti begitu lama mereka saudara. Nah saudara, ini yang terjadi. Mereka menyiksa, waduh ini yang mengerikan ya. Itu namanya manusia lama Saulus. Saudara tidak harus ganti nama ketika saudara bertobat, betul? Kalau namanya dulu Jono, wah saudara ya, sudah bertobat dulu tukang menganiaya jemaat sudah bertobat namanya Joni, wah saudara ya. Enggak, ini Paulus saudara. Ada perubahan. Ketika apa? Ketika ada roh Tuhan berkuasa. Ada sesuatu yang menyentuh dia. Makanya ketika orang tidak bisa bertobat saudara, susah bertobat. Kita hanya bisa berdoa dan berkata, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Betul? Bagai. Bisa nyanyikan puji itu? Bejana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara, kalau orang susah bertobat, kenapa orang itu kita sudah doakan, kita sudah puasai, kenapa enggak bertobat? Karena dia belum mengalami nama jamahan Tuhan. Betul? Saudara, banyak orang mungkin dulunya jadi Kristen gitu ya. Dari lahir namanya sudah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kenapa dia enggak bertobat? Betul? Mabuk, tetap mabuk. Judi, tetap judi saudara ya. Kenapa? Karena dia belum mengalami jamahan Tuhan. Dia belum ketemu Tuhan. Saudara, saya percaya di sini tidak ada yang sampai sedahsyat Saulus. Kenapa saudara jadi Kristen? Saya percaya ketika saudara mengalami jamahan Tuhan. Saudara di Curup, ya tempat kami, saya di Curup, ya kota yang dingin. Jadi cukup dingin, kalau sekarang mungkin agak panas saudara ya, kecuali di danau situ ya. Jadi saudara kalau ke Curup, ingat ada pisang curup, ada kacang curup saudara ya. Nah ada orang yang mau bertobat, ya mau mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia ngomong, kalau saya lihat orang Kristen yang si model begitu, saya tidak akan pernah bertobat. Kenapa? Saya tidak merokok, dia merokok. Saya tidak pernah berjudi, dia berjudi. Kalau ngomong bahasanya kasar sekali, saya lebih lembut. Berarti siapa yang orang Kristen? Oh, saudara. Tapi kenapa kau jadi Kristen? Karena ada jamahan Tuhan. Ada sesuatu yang menyentuh. Saudara, di Curup ini banyak orang-orang yang dulunya tidak kenal Tuhan. Betul-betul tidak kenal Tuhan, saudara ya. Gak usah disebutkan ya, nanti gak enak saudara ya. Nah itu tiba-tiba Tuhan jamah. Satu keluarga. Satu orang diselamatkan, maka seluruh isi keluarga diselamatkan. Dari mana? Saudara, itu datangnya dari Tuhan. Amin. Mau saudara, keluarga saudara yang belum bertobat, gak usah dimarahin. Doakan saja, biarkan Tuhan menyentuh hidupnya. Nah saudara, kita kembali ke sini. Nah ini manusia lama si Paulus. Yang pertama sombong. Dia merasa hebat, mampu, dia bisa bunuh orang percaya. Itu suatu kebanggaan.
Ayatnya dalam 1 Samuel pasal 2 ketiga dikatakan begini, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji, jangan sombong. Yang kedua, sombong itu dosa. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Katakan kanan kiri, sombong itu dosa. Coba kasih tahu, sombong itu dosa loh. Orang sombong tidak akan pernah merasa dirinya sombong. Betul ya? Aku enggak sombong, wah, padahal sudah sombong. Wah, kalau dipuji, wah Bapak ini hebat sekali. Oh iya, belum tahu siapa aku. Wah saudara ya, itu sombong. Yang kedua, dia merasa paling benar. Karena dia anggap orang-orang percaya kepada Tuhan waktu itu adalah sebagai musuh dia, santapan dia untuk dibinasakan. Saudara. Yang ketiga, penuh dengan kebencian. Yang keempat, bengis. Tidak ada ampun lagi saudara ya. Tidak ada ampun. Tidak memiliki belas kasihan. Juga tidak punya kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Tidak ada lagi. Melihat saudaranya kecelakaan, untung tidak mati kau ya. Saudara ya. Kasihmu di mana? Ya. Ada saudaranya celaka. Baru celaka sekali, besok kali kedua kali juga tidak apa-apa, masih kuat kamu kan. Saudara ya. Kasihnya di mana? Bukan ditolong. Nah saudara, itulah. Tapi dia setelah menjadi orang percaya, apa yang terjadi saudara? Filipi pasal 3 itu 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena siapa saudara? Yesus Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa saudara? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sampah itu baik enggak saudara? Kecuali sampah plastik saudara ya. Kalau sampah plastik bisa didaur ulang dan dijual begitu ya. Tapi pun saudara tidak akan pernah menyimpan di rumah saudara sampah banyak-banyak. Ini sampah mahal. Kecuali ada sampah dari surga emas gitu sudah dikirim ke rumah saudara jatuh 1 kilo kira-kira gitu ya. Kan surga itu lantainya dari emas. Tapi jangan menghayal itu dia mungkin saudara ya. Saya dapat sampah apa itu? Emas 15 kilo. Ya ini bukan sampah saudara ya. Kalau emas dimanapun ditaruh pasti harganya mahal betul ya. Beda dengan keset saudara ya. Semahal apapun keset tidak akan pernah ditaruh di lemari bahkan dipajang. Ini keset paling mahal. Aku taruh saudara enggak saudara ya. Kalau ada yang seperti itu, waduh ini keset saya beli mahal. Jangan diinjak ya, saudara ini berbeda ya. Nah saudara, jadi dianggapnya sampah apa yang kebanggaan dia dulu. Wah yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya benar, merasa dirinya penuh kuasa. Ternyata itu sampah. Ya. Bahkan Kolose pasal 3, ayat 8 saya 10 gini. Dia katakan ini, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu apa saudara? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara, jadi kalau Paulus yang dulu namanya Saulus, hidupnya seperti itu saudara. Kira-kira kalau zaman sekarang saudara ketemu orang model seperti itu, berani enggak saudara ke gereja? Mungkin kalau saudara lihat orang seperti itu dia bawa mobil jalan 60, saudara pasti akan injak gas jadi 120 saudara. Supaya tidak terkejar, betul ya? Apalagi di jalan tol ya saudara ya. Bengkulu sebentar lagi jalan tol, kemarin Mas Widodo jalan itu ya. Jalan layang aja jadi tempat wisata saudara ya. Di Bengkulu ada jalan layang ya, jadi tempat wisata ramai begitu saudara ya. Nah saudara, wah saking enaknya jalannya lurus. Dari ini kan jalannya baru jadi dari situ saudara ya. Coba aja jalan tol dari Curup sampai ke Bengkulu. Pasti saya berangkatnya kalau disuruh khotbah pagi-pagi saya berangkat nggak malam saudara ya. Berangkat pagi aja kan jalan tol paling 30 menit sampai saudara ya. Orang injak gas 60, kita 120. Wah saudara ya, orang 120,
Kita hanya 20, lebihnya saja saudara ya. Ini yang berbahaya. Nah saudara, ini kehidupan Saulus. Apakah itu juga ada pada kita? Ya, sombong, menganggap orang lain lebih rendah. Ya, yang lain itu tidak ada apa-apanya. Bukankah dunia mengatakan di atas langit masih ada langit? Saya ini lebih daripada orang itu loh. Apalagi cuman itu, cuman Jeswanto, seorang curup. Saya kalau khotbah lebih hebat dari dia. Hamba Tuhan, bisa nggak kira-kira seperti itu? Bisa. Ya saudara. Wah namanya juga, mobilnya cuman begitu, mobil saya mah lebih hebat, lebih jago. Sombong. Tapi kalau minggu pelayanan shalom saudara. Kira-kira dia sedang melayani siapa? Kalau kita masih mengalami seperti itu saudara. Dalam kehidupan kita mungkin kita nggak bengis kayak Paulus. Ya, tapi mungkin ada kesombongan. Bahkan mungkin kata-kata hujat, kata-kata kotor itu ada dalam kehidupan kita. Mulai hari ini kita buang. Amin. Saudara marah boleh, tadi saya katakan, betul ya? Marah boleh, marah-marah terus yang tidak boleh. Boleh marah asal jangan berbuat dosa. Betul? Ada ayatnya kan? Saudara boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Orang itu kalau marah biasanya saudara ya, semua kata-kata yang jelek, semua kata yang menghujat, semua itu keluar. Apalagi dia suka makan yang aneh-aneh saudara, semua akan keluar. Dari Ragunan, ya saudara, sampai Taman Safari, semua binatang disebut. Kurang, pindah ke Surabaya lagi saudara ya. Pindah, ini taman remaja lah saudara ya. Itu saudara ya. Semua disebut, kurang lagi. Pindah kemana lagi saudara ya. Sampai habis kata-kata, akhirnya keluar kata-kata yang mengutuki. Itu marah yang menimbulkan dosa. Kalau kita marah sama anak kita, ya susah bangun, dimarah. Kenapa? Supaya disiplin. Itu tidak dosa. Karena kita tidak mengutuki anak kita, betul? Makanya kalau marah sama anak jangan, dasar kamu anak siapa? Waduh saudara ya. Pernah marah begitu? Anak siapa ini? Lupa nanti anaknya ngomong, loh emang aku bukan anak mama? Saudara ya. Kok muka aku mirip kayak mama? Pasti aku anak mama lah. Mamanya akan bengong, betul ya? Jadi kadang ibu-ibu kalau ngemarah itu kan kadang begitu ya, apalagi nenek gitu ya. Kalau punya cucung, anak siapa saudara ya. Lupa pada itu cucungnya saudara ya. Betul? Yang sudah punya cucung siapa? Belum ada ya? Saya juga belum punya cucung, anak saya masih mau kuliah saudara ya. Masih muda kok saudara ya. Baru 48 tahun, jadi belum tua saudara ya. Nah saudara, kita belajar di situ ya. Jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Buang itu saudara ya. Kemudian marah, geram, kejahatan, fitnah. Saudara pasti tahu itu. Kemudian dikatakan lagi jangan kamu saling mendustai. Dusta terus. Wah. Harusnya dia sungguh-sungguh tapi didustai. Kan ada saudara ya. Ada kadang wah orang itu ditipu. Ngomongnya sih bagus. Saudara kalau tadi pagi ya. Jadi orang fasik itu suka berhutang tapi tidak pernah mau bayar. Itu ayatnya ada saudara ya. Itu orang fasik tapi saya percaya di sini tidak ada yang punya utang. Tapi saudara akan memiutangi. Karena saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tahun 2022 engkau harus tetap optimis saudara. Sekalipun kita mendengar ada Omikron di sana. Tapi percayalah ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kita. Yang penting jaga perkataan kita. Jangan mengutuki pekerjaan kita. Ya. Saudara, saya sudah bekerja cukup lama saudara ya. Tadi saya cerita dengan beliau saudara ya. Saya tidak pernah bosan dengan pekerjaan saya. Karena saya tahu dari situlah Tuhan memberkati saya. Kadang ada orang sebentar-sebentar bosan dengan pekerjaannya. Saya sedih mungkin sekitar 12-13 tahun saudara. Saya bekerja sendiri. Tapi saya tidak pernah bosan dengan pekerjaan saya. Saya nikmati terus saudara. Kenapa? Karena saya tahu inilah Tuhan yang sedang percayakan kepada saya. Untuk saya boleh menjadi hamba Tuhan. Ya, saudara ini. Jadi jangan saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Amin. Manusia lama kita yang jelek tadi kita sudah kubur. Betul? Kita sudah kubur semua. Jangan sampai kuburan itu dibongkar lagi kemudian dihidupkan lagi. Dalam nama Yesus yang mati kembali bangkit. Jangan saudara. Ya,
Jangan ditengking-tengking itu. Biarkan dia yang lama dikubur. Tutup petinya, tanam di situ. Dan kita lihat masa depan yang baru. Kita tatap itu sesuatu yang baru. Hidup penuh dengan kasih. Hidup penuh dengan damai sejahtera. Hidup penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Mau hidup penuh dengan kasih. Damai sejahtera, sukacita. Bahkan ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita.